Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan, tanggal, 5 Juni 2023 dan data yang kita gunakan menggunakan data bursa terakhir tanggal 31 Mei ya, terakhir bursa buka itu. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan itu bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Antam. Untuk saham Antam kemarin, Senin, Selasa, Rabu ya, hari Rabu itu tutup minus 2,32% ke level 1895, close di area sini. Jadi secara teknikal berhasil breakdown, kurang bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin saham Antam tanggal 31 Mei secara keseluruhan aslinya net sell cukup banyak, 43,6 M ya. Jadi aslinya net sell kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir di tanggal 1 Mei untuk aslinya net B 13,9. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini untuk aslinya kadang masuk kadang keluar. Cuman untuk hari terakhir, kemarin tanggal 31 aslinya net sell 43,6 M dan secara teknikal juga berhasil jebol support. Perlu hati-hati sih, mending wait and see aja dulu ya untuk saham Antam ini. Jangan buru-buru entry, yang belum punya posisi ya jangan buru-buru entry, saran saya sih. Cuman sekali lagi disclaimer, secara teknikal Fibonacci untuk resistennya di 1920 1910 itu jadi area resisten untuk Antam, dan supportnya cukup jauh sih di 1770-an kalau turun terus. Jadi iya, kalau mau entry ya amannya nunggu konfirmasi uptrend aja, nunggu breakout di atas 1915. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau dalam 1 bulan terakhir ini sih ya untuk aslinya belum akumulasi sih, kadang masuk kadang keluar. Tapi kalau kita cek dari awal April, dari 2 bulan yang lalu ya, untuk aslinya itu masih hold kemungkinan di saham Antam. Ini kalau kita cek aja dari, bulan April ya, awal April untuk aslinya tanggal 3 April net P 539 M ya. Jadi sebagian asing masih hold sih ketika konsolidasi di atas ini, aslinya masih hold. Jadi ya semoga aja nunggu momen untuk saham Antam itu mulai bullish. Oke, itu untuk saham Antam ya, tapi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Saja kita cek saham MDKA yang harganya itu dijaga di area 2.900 ya, kemarin malah ditutup hijau, tapi secara teknikal masih berada di range konsolidasinya, close di level 3.000. Ya sempat turun sih, sempat turun menyentuh area supportnya ya, jadi kalau yang ambil posisi lagi ya lumayan dapatin profit walaupun nggak terlalu banyak. Oke, untuk saham MDKA ya masih konsolidasi sih secara teknikal, semoga aja nggak jebol seperti Antam ya, soalnya kalau untuk MDK ini penurunannya udah lumayan dalam ya hitungannya, turun, naik, turun lagi, jebol support, turun lagi dan konsolidasi. Ya sebenarnya agak was-was sih kalau trennya itu secara teknikal udah mulai bearish dan ketika nyentuh area support kuatnya itu nggak langsung naik pullback, malah konsolidasi itu agak rawan rawan jebol dan melanjutkan penurunannya ya, tapi semoga aja enggak untuk MDKA. Coba kalau kita cek untuk transaksinya MDKA tanggal, 31 ini kalau kita cek dari 2 bulan yang lalu ya, dari bulan apa tadi, kita cek dari bulan April itu untuk aslinya net buy 427 M ya, jadi sama seperti Antam untuk aslinya masih hold kemungkinan di saham MDKA ini. Sedangkan untuk transaksi hari kemarin, terakhir tanggal 31 Mei untuk aslinya net buy 13,9 M, nggak terlalu banyak sih. Tadi yang Antam belum kita cek ya. Yang jualan kemarin tanggal 31 siapa? Di saham Antam tanggal 31 Mei. Yang jualan untuk aslinya ada ZP ya, net sell 43,5 M, selain ZP ada YU, AK, BK, dan yang masuk RXCC. Jadi untuk aslinya distribusi, lokalnya juga nggak banyak masuk sih. Jadi ya lokalnya lebih banyak masuk, cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Jadi untuk saham Antam kemarin ya didistribusi asing, sedangkan untuk MDKA untuk kemarin tanggal 31 yang jualan paling banyak itu untuk aslinya ada Z,
net sell 35M, CC net sell 11,3M, dan yang masuk AK, RX, BK, YU. Kalau secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang masuk net buy 13,9M ya. Jadi market utamanya ZB dan AK. ZB-nya net sell 37, AK-nya net buy 11,9 untuk ZB dan AK. Keduanya itu cenderung trading ya. Enggak ada yang murni akumulasi atau murni distribusi. Untuk ZB valuasinya 155,4M dan net sell 37,5M. Untuk AK-nya valuasinya 126M dan net buy 11,9M kemarin tanggal 31 Mei. Jadi ya kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya kayaknya sih mungkin akan konsolidasi dulu ya. Ya semoga aja nggak jebol, nggak breakdown di bawah ini ya 2.900 sih. 2.900, 2.850-an itu area support kuatnya untuk saham MTKI ya. Jadi kalau range konsolidasi untuk saat ini untuk MTK itu untuk supportnya ya di area ini 2.860 ya, dan resistennya di 3.050-an ya. Untuk kemarin close-nya di 3.000, jadi kalaupun naik ya kayaknya sih mulai konfirmasi uptrend untuk saham MTK itu kalau berhasil breakout di atas 3.050 ya. 3.050, 3.040. Kalau pas tanggal 24 Mei itu tertingginya 3.040 sih. Jadi ya kita buletin aja 3.050. Kalau misal besok langsung hijau dan berhasil breakout di atas 3.050, mudah-mudahan untuk saham MDKA ini ya paling enggak naik lah ya, naik bentuk lower high lah. Misal untuk trennya itu masih bearish, paling enggak naik dulu nyentuh level 3.400-an baru turun ya. Semoga aja sih seperti itu. Cuman kita ikuti aja pergerakannya untuk besok. Kalau menurut saya sih kalau lihat transaksi terakhir kemarin hari Rabu 31 Mei kayaknya masih akan konsolidasi dulu di range area ini antara ya dekat-dekat 2.900 lah. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Inco yang kemarin juga turun lumayan dalam. Untuk Inco turun 3,45% ya. Turun cukup dalam. Secara technical candlenya juga strong bearish ya, nggak strong banget sih 3,45%, cuman nggak ada perlawanan lagi buat naik ya setelah nyentuh level terendahnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Inco kemarin tanggal 31 Mei aslinya jualan net sell 33,8M, ini hitungannya lumayan banyak loh karena valuasi Inco kemarin tuh cuma 73, jadi ya hampir berapa persennya ini isinya jualan ya. Didistribusi oleh asing untuk Inco kemarin hari Rabu. Perlu hati-hati ini yang punya posisi di saham Inco kemarin tanggal 31 secara keseluruhan dulu ya. Yang jualan AKZP, UBK ini broker-broker asing yang jualan dan yang masuk lokal ya, LG versi lokal. Untuk LG-nya net buy 21,8M. Ditampung oleh LG versi lokal dan untuk asingnya jualan AKZP, RX, EU. Kalau kita cek dalam hari Senin tanggal 29 AKYU net sell sih. Aslinya cenderung distribusi untuk saham Inco. Jadi untuk besok sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Untuk saham Inco kalau masih turun, kalau misal besok langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru entry, bisa pertimbangan dekat-dekat level 6.000 mungkin kalau mau entry. Untuk support Inco secara teknikal ada di 6.000-an ya, 6.000 sampai 5.975, 6.000 itu area support kuatnya untuk saham Inco untuk saat ini, misal besok langsung dibuka merah. Oke, itu untuk saham Inco, dan untuk resistennya secara Fibonacci ada di level 6.500. Menurut saya sih kalau lihat transaksi kemarin aslinya jualan lumayan banyak ya, kan sih masih cenderung turun sih, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Inco. Tapi sebelum ke level 6.000 mungkin akan nguji sini dulu ya, nguji 6.175. Ini pas ini sih secara histori di area sini ke 3 Oktober ya, untuk level terendah Inco ada di 6.175. Jadi ya perhatikan saja level ini 6175.
jebol di bawah itu ya mending nunggu info di level 46.000 kalau mau entry. Cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek saham INKP yang kemarin juga turun lumayan dalam, 5% lebih ya. Untuk candlenya juga mirip-mirip seperti Inco. Open pas di area supportnya ya, naik dikit, nah naik dikit nih cuman 1 titik langsung dibanting turun, setelah itu level terendahnya nggak ada perlawanan lagi buat naik, jadi nggak ada demand yang ngangkat. Untuk saham INKP ya, setelah histori untuk support selanjutnya sih di 6.775, semoga aja nggak jebol di bawah ini untuk besok. Kalau sampai jebol ya udah jangan buru-buru entry di saham INKP. Kalau kita cek untuk transaksinya INKP, siapa tuh besok diangkat naik. Tanggal 31 kemarin aslinya net sell 39M, jadi aslinya masih distribusi kemarin Rabu. Kalau kita cek dari hari Seninnya untuk aslinya udah net sell 62,3M, jadi aslinya cenderung keluar sih beberapa hari terakhir ini di saham INKP. INKP kemarin tanggal 29, ya ini kita lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan cenderung didistribusi oleh ZP, RXAK, BK, dan mereka broker-broker asing yang nampung CC, YP, CP, yang nampung lokal sih, bagian lokal, cuman aslinya distribusi lumayan banyak, mending wait and see aja dulu ya untuk saham INKP. Misal besok turun, kemungkinan sih akan dibuka merah dulu kalau menurut saya ya, jadi perhatikan saya level ini. Misal nggak ada yang jaga harga di level 6.775, mending wait and see aja dulu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu, untuk saham INKP ini agak gimana ya? Ya, ya bisa dikatakan udah mulai bearish ya. Udah mulai bearish sih. Setelah itu level 10.000 turun, naik itu cuma bentuk air lower high kemudian turun lagi. Ya, untuk besok sih minggu depan, Senin depan ya perhatikan saya level 6775, kalau sampai jebol wait and see aja dulu. Kalau ada yang jaga harga misal menspekulasi buy, disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham INKP. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya. Bumi juga kemarin turun lumayan dalam. Ini untuk saham Bumi kemarin turun 4% lebih ya. Secara teknikal juga support di area 111 juga udah dijebol dan udah mulai bearish ya untuk saham Bumi. Candlenya merah 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 merah. Walaupun untuk area saat ini sih gimana ya? Pas ya untuk bukitnya tanggal 7 Oktober. Jadi saham Bumi kalau kita ukur pakai di sini juga udah jebol. Coba kalau kita cek untuk transaksinya aja ya. Siapa tahu udah ada yang nampung ini untuk saham Bumi. Bumi kemarin tanggal 31 aslinya masuk 16,5M. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir untuk saham Bumi aslinya net buy loh 193M. AVG-nya di 113, berarti posisi saat ini 113 di sini sih. Ya di area sini, di area resisten keduanya untuk saham Bumi, berarti floating loss untuk aslinya di saham Bumi dalam 1 bulan terakhir ini ya. Jadi untuk besok sih ya kalau secara histori dan teknikal area saat ini bisa dikatakan ya masuk area support ya, pas di area sini harga pucuknya untuk saham Bumi. Tapi kalau secara Fibonacci kita ukur pakai rectangle terdekatnya itu untuk supportnya ada di level 92. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level 92 ini ya, semoga aja nggak jebol. Kiranya di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy mengingat untuk aslinya juga dalam 1 minggu terakhir ini masih net buy dan AVG-nya di 113
13 ini merupakan, resisten kedua ya, ya bisa dikatakan target price kedua untuk saham bumi misal mantul di level 92. Untuk skenarionya sih dari saya kemungkinan untuk saham bumi kalau lihat trennya masih, cenderung turun ya, dorongan ke bawah itu lebih kuat kalau lihat trennya untuk beberapa hari terakhir. Jadi skenarionya mungkin akan turun dulu nguji secara 92 kemudian mantul naik. Kemungkinan sih seperti itu, jadi perhatikan saja level 92, 93 semoga nggak jebol di bawah ini ya. Turun uji area support mantul naik semoga saja seperti itu untuk saham bumi. Oke itu untuk saham bumi ya, selanjutnya kita cek saham Bayan yang kemarin juga ARB kalau nggak salah. Bayan itu turun cukup dalam loh kemarin. Ya ARB ya, ARB nggak ini? Enggak sih, nggak ARB ya, diangkat naik ini. Jadi ya nggak, belum ARB, sempat untuk level ARB cuman nggak ARB, ditutup tidak sampai ARB. Secara teknikal udah mulai bearish ya untuk sampean itu, sempat naik sih mencoba ya ketika konsolidasi itu nggak kuat naik lagi ya, malah jebol, turun dalam-dalam terus ya 6%, 6%. Untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Bayan, tanggal 31 kemarin aslinya masuk 873 juta aja, kalau kita cek dari hari Seninnya tanggal 29 net by 2,1 M di saham Bayan. Bayan, lebih banyak yang keluar, jadi kemarin Senin, Rabu itu distribusi ya untuk saham Bayan. Kalau secara teknikal dan, Fibonacci historinya untuk saham Bayan itu support kuatnya ada di 12.700-an, 12.700 lah ya. Dan buru-buru entry untuk level saat ini sih mending wait and see aja dulu ya di 14.900 ini mending, di 15.000 ya, close-nya di 15.000 ini mending wait and see aja dulu. Walaupun kemarin itu ada yang jaga harga di harga ARB-nya, tapi gimana ya, kalau lihat transaksinya lebih banyak yang jualan sih, jadi mending, secara valuasi juga udah lumayan di atas, dan untuk harga batu baranya juga masih di bawah untuk sektor yang lainnya, bukan sektor yang lainnya, buat teman-teman Bayan seperti Adaro, terus, sektor batu bara juga lagi trennya bearish ya, jadi untuk saham Bayan ya, ya jangan buru-buru entry. Secara teknikal dan Fibonacci untuk supportnya ada di level 12.700 sih, bisa pertimbangkan aja area sini mungkin kalau mau ngelirik saham Bayan. Untuk level saat ini sih kalau saya mending wait and see aja dulu ya. Kalaupun besok naik itu ya kemungkinan cuman apa ya, technical rebound aja atau ya cuman konsolidasi. Untuk trennya sih kemungkinan masih cenderung bearish. Oke itu untuk saham Bayan sih, perhatikan, bisa bisa perhatikan saya level ini sih, kalau udah nyentuh level 12 ribuan, 12.700 itu support, selanjutnya untuk saham Bayan. Oke itu saham Bayan, selanjutnya kita cek saham DILD ya, yang turun terus, dan kemarin close-nya pas sih di area support ya, 2010 itu ya setelah Fibonacci juga support sih untuk saham DILD ini. Kalau kita cek untuk transaksinya siapa tahu udah ada yang nampung di harga support. Untuk saham DILD kemarin tanggal 31 aslinya netbuy 679 juta aja di DILD ya tanggal 31. Secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung, ditampung oleh MG loh, yang nampung LMG. AVG-nya di 212, berarti untuk MG floating loss nggak terlalu banyak, jadi di harga bawah yaitu di harga 212 ini untuk MG-nya udah mulai masuk ya, mendekati area support itu MG-nya udah mulai masuk. Ya semoga aja untuk besok langsung diangkat naik ya. Jadi kalau langsung hijau sih ini kalau mau spekulasi buy disclaimer, untuk misal besok langsung hijau di awal market itu untuk support ini ARB nggak sih?
DILD. DILD, oh ARB ya. Jadi kemarin itu DILD ARB, tapi yang nanti di harga overnya sih ya nggak, ya banyak sih, cuman nggak banyak-banyak banget, 192.000 lot. Gimana ya, ya kemungkinan kalau menurut saya sih untuk besok ada kemungkinan perlawanan ke atas sih technical rebound, cuman nggak tahu, kayaknya sih ada kemungkinan mungkin di awal market open gap bawah, cuman kalau misal ditarik naik dan berhasil breakout di atas 210, untuk resisten selanjutnya ada di 226, ya 226, dan 226 juga level tertingginya DILD kemarin sih. Jadi untuk besok ya amannya kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung merah nggak sampai ARB sih mudah-mudahan ya. Kalau open gap bawah kemudian ditarik naik dan berhasil breakout ya di atas 2010 disertai dengan, volume yang cukup gede ya, kalau mau spekulasi buy ya bisa pertimbangan area ini 210 untuk target price-nya, untuk resistennya ada di 216, siapa 226 ya, sorry. Siapa tahu MG mau goreng ya langsung ke arah sini kan kita juga nggak tahu. Yang pasti kalau mau entry untuk level saat ini sih ya buat trading-trading aja, buat coba-coba. Kalau buat invest ya gimana ya, masih kurang aman lah, belum terlalu aman karena untuk, pergerakan harganya itu seperti masih digoreng seperti itu. Oke, itu untuk saham DILD sih. Kalau skenario ada kemungkinan open gap bawah di awal market, habis itu ditarik naik ya, ada demand karena ya semoga saja seperti itu. Oke, itu untuk saham DILD ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, kita lanjut besok lagi.